Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Baru saja kita ditinggal oleh syahrul mubarak, yaitu syahrul Ramadan. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita bisa menjalaninya penuh dengan iman wal ihtisab, penuh dengan ibadah dan amal saleh, sehingga insyaallah kita semuanya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu derajat puncak manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu muttaqin. Ketika kita melakukan muhasabah, harta yang kita miliki, jabatan, pangkat, kedudukan yang kita miliki, martabat, keturunan yang kita miliki, kecantikan, ketampanan yang kita miliki, bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Akan tapi ukuran tunggal kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Id rahimakumullah. 1 bulan kita ditarbiyah dengan syahrul mubarak, yaitu syahrul Ramadan. Mudah-mudahan
selama 1 bulan itu benar-benar ini tempaan yang insya Allah akan membuat keistiqomahan kita dalam beriman kepada Allah, dalam mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Dan selama bulan Ramadan kita benar-benar menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang ati'ullah wa ati'ur Rasul. Dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan menjadikan kita semuanya menjadi mempunyai mental yang baja ketika menghadapi berbagai macam mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan ke depan yang hampir 11 bulan yang akan kita hadapi bersama. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fa innamallahu alladziina sadaqu wa la innamal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja hanya cukup mengatakan ya Allah saya telah beriman? Kata Allah belum cukup hingga Allah menurunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Karena itu sunatullah, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 5 ujian yang akan menguji iman kita setelah kita digembleng 1 bulan pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsin sadaida mu'minun yasudduh wa munafiqun yabghaduh wa kafirun wa yuqatiluh wa syaitan yudilluh wa nafsun tunazi'uh. Ada 5 macam tantangan yang disiapkan oleh Allah pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Tantangan yang pertama, mukminun yasudduh, orang mukmin yang terkena penyakit hasad, dengki. Yang kedua, wal munafiqun yabghaduh, orang munafik dan orang munafik yang senantiasa membenci. Wa kafirun wa yuqatiluh, yang ketiga orang kafir yang senantiasa memerangi dan memusuhi. Yang keempat, wasyaitan yudilluh, setan yang senantiasa menyesatkan. Yang kelima, wa nafsun tunazi'uh, nafsu yang senantiasa melawan. 5 tantangan ini disiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita. Hampir 1 bulan kita digembleng dengan syahrul mubarak, syahrul Ramadan. Pasca bulan Ramadan kita diuji oleh Allah dengan 5 tantangan ini, dan ini sunatullah. Karena Allah tidak cukup kita hanya mengucapkan ya Allah saya telah beriman, tapi Allah ingin menguji iman kita sampai di mana keistiqomahan kita dalam beriman kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah rahimakumullah. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menjelang yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfa'ha. Thumma takunu khilafatan ala minhaj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfa'ha. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sayarfa'ha. Thumma takunu khilafatan ala minhaj nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Ini hadis rawahu Ahmad. Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah. Dan sekarang kita memasuki fase yang keempat, yaitu mulkan jabriyah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asalul sa'ah. Ini masa di mana kita hidup sekarang ini masa-masa yang cukup berat,
yang akan dialami oleh umat Rasulullah yang skopnya global, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Ini masa di mana dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW mengabarkan di depan para sahabatnya tentang an-naba' al-azim, berita-berita besar. Para sahabat, bagaimana respon para sahabat? Masya Allah, sangat serius mendengarkan dan memperhatikan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, berita-berita besar sebelum yaumil kiamah. Ini masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah, karena pada masa di mana kita hidup sekarang ini, Allah ganti kepemimpinan dunia, sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Dan ini Rasulullah mengabarkan dengan rinci sekali dalam kitab Sahih Muslim bab al-fitan wa asratus sa'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kita sekarang benar-benar dikendalikan seluruh dunia, skop global dikendalikan oleh golongan kafir. Dan kita saat ini benar-benar nyata itu. Indonesia sekarang dicengkeram oleh dua negara adidaya, yaitu Cina dan Amerika. Bahkan sampai kita lihat, kita saksikan, begitu Indonesia dicengkeram oleh dua kekuatan adidaya, yaitu Cina dan Amerika, muncul sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Allahu Akbar. Ternyata gerakan sekulerisme ini merambah, sudah tidak hanya dalam skop negara, bahkan sekarang sudah masuk pada ormas-ormas Islam. Bahkan tidak hanya itu, sebentar lagi akan masuk pada istimewa Islamiyah, masyarakat Islam, dan tidak menutup kemungkinan apa yang digaungkan oleh Cina dan Amerika ini akan merambah ke usratul Islamiyah, keluarga-keluarga muslim. Fitnah ini dahsyat sekali. Masyarakat muslimin, jamaah rahimakumullah. Ada sebuah 3 dokumen. Dokumen yang pertama berbahasa Rusia, dokumen yang kedua berbahasa Inggris, dan dokumen yang ketiga ini kita cukup kaget. Itu muncul di majalah Al-Mujtama, terbit di Kuwait, Timur Tengah. Dari 3 dokumen ini, Allahu Akbar, apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82 benar-benar menjadi sebuah realitas empiris dalam kehidupan kita. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladina amalu yahuda wal ladina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, yang muwahhid. Itu kata Allah al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai Rasulullah memberikan dengan bahasa kinayah, kiasan, sampai orang lain masuk dabbin itu kalau di Timur Tengah seperti binatang biawak yang punya lubang di pasir itu. Kalau mereka masuk ke lubang biawak itu, kamu ikut. Ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini warning. Ketika sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara?"
Apakah yang kau maksudkan itu perilaku, sikap, budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah memberikan jawaban, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memberikan satu khulasa, kesimpulan. Karena Rasulullah tegas sekali menegaskan, memberikan warning, peringatan pada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan penegasan, jadi tasabbuh bil kuffar, meniru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir dilarang secara global dalam agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari 3 dokumen itu tadi bisa kita kristalkan. Ada 9 strategi musuh-musuh Islam, golongan kafir, ingin menghancurkan Islam, lebih khusus pada 2 negara, yaitu Indonesia dan Pakistan. Targetnya 2025. Dalam 3 dokumen itu ada 9 strategi yang diungkap untuk menghancurkan kaum muslimin, lebih khusus di 2 negara, yaitu Indonesia dan Pakistan. Yang pertama, proyek pemiskinan. Jadi kemiskinan itu sengaja diciptakan, bukan alami. Diciptakan. Ini sekali lagi, kemiskinan itu diciptakan, bukan alami. Implikasinya besar. Yang kedua, yaitu penguasaan sumber daya alam. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Strategi yang ketiga, yaitu penguasaan ekonomi. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Bagaimana 2 negara adidaya, China dan Amerika, benar-benar mencengkeram betul dalam aspek ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, penguasaan informasi. Dan ini sudah kita saksikan. Yang kelima, penguasaan hukum dan politik. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Kemudian yang keenam, yaitu penghancuran moral. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Bagaimana Cina untuk menghancurkan generasi Islam di Indonesia. Cina dropping 600 ton narkoba masuk ke Indonesia. Sehingga kita bisa melihat sekarang narkoba itu sampai anak-anak TK dijejali dengan narkoba jenis permen. Bahkan sekarang merambah anak-anak SD, SMP, narkoba jenis perangko, yang akhirnya banyak korban berjatuhan di Indonesia. Belum lagi Amerika untuk menghancurkan generasi muda Islam di Indonesia. Mereka melewati pornografi. Hampir 888 situs pornografi berputar, terus bergerak di Indonesia tanpa sensor. Dan itu bisa kita lihat dalam HP-HP kita, dalam ponsel-ponsel kita. Sehingga akhirnya banyak lembaga-lembaga riset di Indonesia mengungkap, sekarang di Indonesia bahkan anak SD memperkosa anak TK, anak SMP melahirkan di sekolahnya, anak SMA melahirkan di sekolahnya. Bahkan penyimpangan seksual hampir di seluruh Indonesia itu angkanya sudah 60%, dan tingkat SMA 60%, SMP dan SMA angka penyimpangan seksual, dampak daripada pornografi yang digerakkan oleh Amerika untuk merusak generasi Indonesia. Bahkan yang kita saksikan, masyaallah muslimin, jamaah itu rahimakumullah, bahkan dalam tingkat mahasiswa kita benar-benar dirusak, bahkan sampai regulasi muncul undang-undang yang ini resmi negara. Mahasiswa-mahasiswi boleh melakukan free sex tanpa ikatan pernikahan, dan ini resmi negara. Karena kita dipaksa, dipressure oleh 2 kekuatan adidaya, Cina dan Amerika. Bahkan ketika Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong ketika pidato di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, beliau menyampaikan otomatis konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun dari Cina. Syaratnya yang pertama, agama harus dipisah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga akhirnya Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi memberikan statement, start 2014, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing yaitu roadmap pendidikan nasional 2020-2035, sudah tidak ada lagi agama. Jadi gerakan sekuler ini dahsyat sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian strategi selanjutnya yaitu mereka ingin melakukan, yaitu di samping perusakan moral, mereka ingin menghancurkan, melemahkan militansi Islam dengan stigma radikal, teroris, fundamentalis. Dan ini stigma yang sengaja diciptakan untuk melemahkan militansi umat Islam di Indonesia. Kemudian strategi selanjutnya yaitu ingin melakukan de-islamisasi, yaitu proyek deradikalisasi Islam, yaitu dengan demoderasi, artinya moderasi Islam. Ini tujuannya adalah de-islamisasi. Ini pemurtadan terselubung. Kemudian yang kesembilan, strategi yang kesembilan, konversi agama. Pemurtadan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga misi, targetnya 2025 mereka mentargetkan akan terjadi pemurtadan besar-besaran di Indonesia dan Pakistan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak perlu saya perpanjang, tambah sumpah nanti. Bagaimana solusi konkret ketika kita menghadapi tantangan eksternal dan internal? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Rasulullah memberikan arahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisam. Jadi kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah meluas seluruh dunia, termasuk di Pare, barometer iman kita bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Mesir, bukan di Dubai, Uni Emirat Arab, tapi Rasulullah mengabarkan barometer iman kita kalau sudah fitnah-fitnah akhir zaman ini sudah mengglobal, barometer iman kita Rasulullah tegaskan bila di Syam, di bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Rasulullah menegaskan qala bi Baitul Maqdis, yaitu di Baitul Maqdis Palestina. Bagaimana kita lihat, Allahu Akbar, ada seorang ulama Palestina, ada seorang ulama biladi Syam. Beliau adalah Syekh Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Beliau keluarga mujahid, ayahnya mujahid di Palestina, ibunya mujahidah di Palestina. Masya Allah, dalam dunia akademik beliau luar biasa. Beliau menulis dua tesis sekaligus. Tesis yang pertama diberi judul Nas'at Al-Qadiriyah, pertumbuhan Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian tesis yang kedua diberi judul Tatawur Mafhum An-Nadhariyah At-Tarbawiyatul Islamiyah, dalam aspek pendidikan Islam. Bahkan beliau menulis kitab yang benar-benar mewarnai dunia Islam, termasuk di Indonesia. Bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau mendapatkan rekomendasi dari Universitas Madinah Al-Munawwarah. Yaitu beliau tulis kitab Trilogi Usul Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan beliau menulis karya ilmiah dalam skop global, yaitu Falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Bahkan disertasi doktor beliau yaitu studi analisis Tarbiyatul Islamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau menulis satu kitab karya ilmiah dunia yaitu Falsafah Tarbiyatul Islamiyah. Beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008, mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia. Masya Allah, ternyata benar-benar yang ditulis oleh beliau sudah dipraktekkan di Indonesia. Jadi ternyata kerusakan yang terjadi di Indonesia
itu masih lebih rusak daripada apa yang terjadi di Bilad Syam pada masa dua ulama besar, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi diungkap, beliau menulis dengan landasan filosofis historis. Beliau ungkap, jadi kondisi umat Islam pada masa itu di Bilad Syam terpuruk, sangat lemah, bahkan aliran-aliran sesat meluas di mana-mana. Bahkan pada masa itu didominasi oleh ulama su. Apa ulama su? Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su, ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan kalau ulama su itu adalah dengan lesannya dia mengajak ke surga, dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan ulama su itu manusia yang paling jahat di kolom bumi ini. Bahkan Rasulullah mengkhawatirkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini, kata Rasulullah, yaitu munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Dan ini mendominasi pada masa itu di Bilad Syam. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul iftirak, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin pada masa itu. Jadi perpecahannya bukan masalah akidah, tapi perpecahannya masalah perebutan jabatan, kedudukan, kekuasaan. Akhirnya muncul penyakit ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan. Ini sangat-sangat mendominasi pada masa itu. Sehingga puncaknya muncullah muwalah bil kuffar. Dari kelompok-kelompok umat Islam yang pecah-pecah ini tadi, akhirnya dia minta bantuan golongan kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Dan ini terjadi pada masa dua ulama besar itu, yaitu Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya ini dipantau oleh tokoh, yaitu pemimpin Katolik pada masa itu, yang dulu pusatnya itu di Klimang, Perancis Selatan. Kalau sekarang di Roma, Vatikan, Italia. Jadi akhirnya Paus Urbanus II memobilisasi pasukan salib seluruh daratan Eropa. Akhirnya digerakkan, dan rabi-rabi Yahudi berhasil memasukkan dua agennya, yaitu Godfrey dan Peter. Akhirnya tepat bulan Juli 1097 Miladiyah, pasukan salib memberikan ultimatum kepada umat Islam yang ada di Bilad Syam. Manakala umat Islam itu berada di Al-Quds, di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa, dijamin aman. Tapi ternyata ultimatum ini tipu daya. Keesokan harinya, Allahu Akbar, hampir 70.000 kaum muslimin dibantai dengan cara-cara biadab, dengan cara-cara yang keji. Bahkan anggota pasukan salib, yaitu Raymond de Teresi, ketika dia menunggang kuda di tengah-tengah berserakan mayat-mayat kaum muslimin, puluhan ribu kaum muslimin itu, mereka berhasil masuk di pintu gerbang Masjidil Aqsa. Ternyata darahnya umat Islam itu sampai setinggi kaki kudanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa respon dua ulama ini? Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akhirnya mengambil satu ayat dalam Al-Quranul Karim, surah Ar-Ra'd ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, kuantum perubahan yang akan diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengambil satu hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza salwat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahil qalb. Riwayat Muslim. Ketahuilah, setiap jasad manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek, jeleklah semuanya. Ala wahil qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalbu. Jadi kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadikan qalbu
untuk dijadikan pijakan membangun kuatul ummah. Karena ternyata di dalam kalbu itu ada kuatul fikrah dan kuatul hamasah, kekuatan pemikiran dan kekuatan semangat. Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membangun madrasah Al-Quran. Umat ini dibangun kekuatannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya dalam waktu 50 tahun lahirlah generasi Rabbani, yaitu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya rujuk ilal Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, selama 50 tahun itu lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Jadi karya besar Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah memunculkan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sehingga akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berangkat bersama pasukannya. Yang pertama kali dihancurkan yaitu Daulah Syiah Fatimiyah yang ada di Mesir. Kemudian beliau hancurkan pasukan salib yang sudah menguasai Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kali kaum muslimin, tempat Isra Mi'raj Nabi kita Rasulullah SAW selama 88 tahun. Yaumil Jum'ah, hari Jum'ah, dibebaskan oleh Panglima pasukan Islam Salahuddin Al-Ayyubi, didikan dari Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin jama'id rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur ternyata apa yang dirintis oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Allah, ternyata sudah dipraktekkan di Indonesia. Kita bisa melihat sekarang di mana-mana di seluruh Indonesia muncul pesantren tahfidzul Quran, geria Quran, rumah Quran, kampung Quran. Bahkan dengan pertumbuhan yang sangat besar ini, akhirnya Cina minta kepada pemerintah Indonesia untuk menstop gerakan pertumbuhan rumah Quran. Sehingga akhirnya lewat Menteri Agama terjadi moratorium, dilarang lagi mendirikan rumah Quran. Karena ini tekanan dari Cina. Karena tidak ingin generasi Rabbani ini menguasai Indonesia. Sehingga Cina minta agar dipressure, ditekan dan di stop, tidak boleh berkembang lagi. Inilah makar-makar golongan kafir. Tapi ingat, Allah memberikan satu optimisme, wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya ada seorang ulama Palestina, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Masya Allah, beliau melakukan riset dan satu hadis. Kala Rasulullah SAW, Inna Allah yab'atu li hadil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, akhirnya beliau mencari hadis-hadis sahih dalam Kutubus Sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu Al-Mujaddid. Masya Allah, beliau temukan, dan akhirnya beliau mengambil kesimpulan. Yang pertama, Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yaitu cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. 100 tahun lagi Mujaddid yang kedua gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun lagi beliau memberikan statement wallahu alam. Akan tapi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau seorang ulama Palestina, beliau mengambil satu kesimpulan berdasarkan riset beliau. Insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, yaitu dari arah timur Indonesia. Akhirnya hasil riset beliau, ada gayung bersambut, ada istimewa ulama seluruh dunia di Timur Tengah. Seluruh ulama dunia berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam Indonesia itu diprediksi 2024. Jadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Bahkan Syekh Imran Hussein yang bisa kita lihat di YouTube, beliau meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan dari arah timur, termasuk dari Pare Kediri. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, bahkan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah
sampai beliau minta umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah. Bahkan ulama-ulama di kawasan ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam, semuanya meyakini insya Allah 2024 Allah akan bangkitkan Safatul Islamiyah dari Indonesia. Amin. Bahkan masyaallah muslimin rahimakumullah, di Turki. Kenapa di Turki? Bahkan sebelum kita berbicara Turki, kenapa sekarang di Palestina bendera merah putih ada di atas, bendera Palestina ada di bawah? Ternyata semua ulama-ulama Palestina meyakini insya Allah pemantik awalnya Allah akan bangkitkan dari Indonesia. Bahkan di Turki, mayoritas lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ulama-ulama di Turki meyakini insya Allah pemantik awalnya akan Allah munculkan dari Indonesia. Dan mudah-mudahan termasuk dari Pari Kediri. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mudah-mudahan, dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ij'alna muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Allahumma srif anna bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka la tasawwur qadir. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi biladis Syam. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma nas'aluka al-husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allah ya muqallibal qulub tsabbit quluban ala dinik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma na'udzubika min an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.